Hai, perkenalkan nama saya Meiji Sihombing. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Jambi Angkatan 2020. Saya berasal dari program studi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai bagaimana hubungan antara demokrasi. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan hubungan globalisasi dengan demokrasi seperti yang telah saya baca dan pahami. Abad 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan dari Uni Soviet yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Nah, keruntuhan itu menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembangkan sejak Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaannya. Sementara itu, negara-negara dunia ketiga, baik karena tekanan internasional Monetary Fund atau IMF atau World Bank, opini dunia maupun tekanan-tekanan internasional menjadi semakin berorientasi ke arah sistem demokrasi dan pasar bebas. Nah, globalisasi yang mulai banyak dibicarakan sejak era 1980-an telah menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik negara, globalisasi telah mentransformasi kekuasaan politik negara modern dari warga dan warga negara. Nah, beberapa pengamat mengatakan bahwa globalisasi pasar bebas, demokratisan globalisasi telah menciptakan krisis demokrasi atau bahkan kematian demokrasi. Di latar belakangi perdebatan semacam ini menjadi menarik untuk mendiskusi bagaimana sih hubungan globalisasi di era sekarang. Nah, pertanyaan yang layak didiskusikan itu menurut saya adalah apakah globalisasi membawa demokrasi ataukah sebaliknya? Apakah globalisasi menghambat demokrasi dalam arti yang luas? Kemudian, demokrasi menurut Huntington pada tahun 1997 diyakini sebagai pendorong gelombang demokratisasi dunia sekarang ini, khususnya di era multidimensi. Meskipun di sisi lain terdapat pandangan bahwa dampak ekonomi politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi. Terjadinya dinamika dalam struktur ekonomi politik global negara-negara berkembang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Nah, pengaruh globalisasi ini sangat berdampak pada negara-negara bahwa negara itu tidak akan lagi menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik internasional. Nah, perannya telah digantikan oleh aktor-aktor baru yang bernaung di bawah bendera lembaga internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, maupun negara-negara yang menganut paham sistem keterbukaan. Nah, perubahan-perubahan besar yang akan terjadi dengan menguatnya globalisasi kapitalisme membawa pergeseran penting bagi gelombang demokratisasi di seluruh dunia. Pada tulisan ada yang pernah saya baca yaitu Lin tahun 1996. Di situ menegaskan bahwa demokrasi is the only game in town, menjadikan demokrasi sebuah agenda baru bagi setiap negara berkembang hari ini dan di masa depan. Pertanyaan-pertanyaan tentang demokrasi merentang dari pertanyaan yang sifatnya politis, praktis pembangunan, hingga filosofis. Nah, menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, negara-negara yang sedang berkembang sebagai negara yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan satu hal atau sesuatu hal yang sangat penting. Pengaruh utama globalisasi itu adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan multinasional. Perusahaan dan pembaharuan, tantangan yang dihadapi bangsa dan negara itu akan semakin berat karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara-negara di dunia itu menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas. Kenyataan ini sudah kita lihat, terutama bagi negara Asia tanpa terkecuali, bukan saja merupakan tantangan tapi juga ancaman dan peluang yang sangat besar, bukan? Nah, tidak bisa menghindar atau bahkan berkelit sekalipun. Artinya,
tetap berhadapan dengan masyarakat global. Yang diberikan oleh globalisasi kepada demokrasi. Nah, globalisasi akan mendorong atau menghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi itu mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas antara individu-individu dan masyarakat tatanan kehidupan di negara-negara di Asia. Nah, sejak tahun 1980-an, konsep globalisasi itu mulai banyak dibicarakan, yang menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia dalam konteks politik di negara-negara sedang berkembang termasuk itu di Asia. Nah, globalisasi itu telah mengubah suatu kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Beberapa ilmuwan seperti Giddens pada tahun 1999, kemudian Held pada tahun 1995, Fukuyama pada tahun 2016, Bauman pada tahun 1998, dan Beck pada tahun 2000 menyatakan bahwa globalisasi ini merupakan satu pasar bebas yang akan mendorong demokratisasi politik. Sistem demokrasi dalam secatat kemenangan historis atau sistem lainnya dalam menjalankan kesejahteraan negara merupakan faktor yang memberi warna dalam mendorong demokrasi dewasa ini. Nah, tujuan utama dari demokrasi yaitu dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian di suatu bangsa atau negara. Nah, di saat yang sama, globalisasi hadir dengan agenda utama liberalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dengan pasar bebasnya akan memberikan ruang kegiatan ekonomi yang lebih luas dan kompetitif atau kompetitif. Nah, itulah. Silsilah kedua, sistem ini lebih memberikan suatu harapan akan tumbuhnya perekonomian baru suatu negara menjadi lebih baik, serta meningkatkan hak-hak dari setiap individu. Oleh karena itu, demokrasi akan berkembang lebih baik jika menganut paham kebebasan dalam bernegara. Sehingga dengan pandangan ini, globalisasi itu dapat memberikan harapan bahwa demokrasi kita akan bersinergi positif dengan kapitalisme sebagai akses-akses dari globalisasi dalam lingkungan kesejahteraan negara dan bangsa. Jika globalisasi membawa serta demokrasi, maka bagaimanakah proses tersebut berlangsung? Demikian juga sebaliknya, jika globalisasi itu menghambat demokrasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah melalui mekanisme seperti apakah sehingga demokrasi di era global sekarang ini mengandung interpretasi yang beragam dan masing-masing kelompok mempunyai argumentasi sendiri yang sepintas masuk akal dan mengandung kebenaran. Nah, isu-isu globalisasi itu telah menjadi yang menghiasi diskursus mutakhir dalam jagat raya negara-negara di dunia ini. Nah, pada era modern seperti sekarang ini, globalisasi menjadi sebuah konsep yang dapat mempengaruhi dalam pergumulan berbangsa dan bernegara atau nation state. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat terkena dampak dari konsep tersebut, baik dari lingkungan, perilaku sosial, kesejahteraan, dinamika politik, dan yang lainnya. Nah, hubungan globalisasi dan demokrasi memunculkan perdebatan bertuju pada dua permasalahan yang bertolak belakang. Apakah permasalahan itu? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi. Nah, untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh globalisasi. Struktur ekonomi politik global sekarang ini telah mengalami banyak perubahan, di mana dalam konteks ini yang menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik internasional tidak lagi negara bangsa, melainkan
lembaga-lembaga internasional dan negara-negara di kawasan. Nah, saat ini sangat diperlukan suatu definisi baru mengenai demokrasi. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi seperti adanya lembaga-lembaga perwakilan, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi dari warga negara. Pada dasarnya itu ditujukan dalam kerangka negara teritorial yang berdaulat, sehingga ketika struktur ekonomi politik internasional mengalami perubahan, menurut garis kaum globalis menilai bahwa demokrasi konvensional tidak lagi memadai. Nah, dengan adanya kebebasan demokrasi konvensional yang tidak lagi memadai, maka akan mendorong lembaga-lembaga internasional yang sangat berpengaruh seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia di luar negara bangsa untuk mempengaruhi negara-negara di belahan dunia. Bahkan, ada dalam satu kasus tertentu lembaga-lembaga ini mempunyai kekuasaan pemaksa yang sangat kuat, terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Globalisasi merupakan era di mana proses transformasi informasi antara negara di dunia yang dimana bertujuan dalam mewujudkan penyatuan negara-negara dunia dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Globalisasi dimaknai sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Era globalisasi juga menandai tak terbatas lembaga internasional untuk melakukan semacam ekspansi sosial budaya, pendidikan, dan perdagangan terhadap keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia merupakan bagian dari inti globalisasi. Dan yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa globalisasi di Indonesia ini berjalan dengan baik loh. Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi, Ma'ruf Amin, dan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan sebagai lembaga survei Indo Barometer pada tanggal 10-17 November 2020 lalu. Dari survei yang dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut menunjukkan 56,4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan tidak menjawab atau tidak mengikuti survei istilahnya itu hanya 6,3%. Nah, ada 5 alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini. Yang pertama itu adalah kebebasan memiliki pemimpin, yaitu 35,9%. Kemudian melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat, yaitu sebesar 16,0%. Nah, sesuai dengan hati nurani yaitu 8%, sistem demokrasi terlaksana dengan aman 5,8%, serta adanya perubahan yang lebih baik yaitu 5,3%. Sedangkan alasan yang ketidakpuasan publik itu atas demokrasi yang berjalan saat ini adalah kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu yaitu sebesar 30,6%. Kemudian demokrasi berjalan belum sepenuhnya yaitu 16,1%. Pelaksanaan demokrasi kurang sehat yaitu 15,2%, dan keadaan ekonomi yang belum berubah yaitu 9,8%, dan banyaknya korupsi itu sebesar 9,4%. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan globalisasi dengan demokrasi. Kurang lebihnya penjelasan yang saya sampaikan terlebih dahulu saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.